Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam kelas 8 mengenai struktur bumi dan perkembangannya. Capaian pembelajaran pada materi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Adapun submaterinya ada 4, yaitu ada struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung berapi. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi struktur bumi, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi 4 lapisan dari bumi, yang kedua membedakan lapisan struktur dari bumi, dan yang ketiga mendeskripsikan karakteristik dari lapisan bumi. Oke, sekarang kita masuk ke materi struktur bumi. Tapi sebelum masuk ke materi struktur bumi, kita ingat kembali mengenai morfologi bentang alam di Indonesia. Nah, sekarang kita sebutkan yuk contoh morfologi bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, dari gambar ditampilkan 4 contoh bentang alam di Indonesia. Kita sebutkan sama-sama. Yang pertama ada Pegunungan Jayawijaya, kemudian ada Danau Kalimutu di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Pantai Parangtritis, dan yang keempat ada air terjun Grojogan Sewu. Nah, perubahan atau bentang alam yang telah kita sebutkan tadi itu diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut dengan tenaga geologi. Nah, tenaga geologi ini terbagi menjadi 2, ada tenaga eksogen dan ada tenaga endogen. Nah, tenaga eksogen adalah tenaga yang dari luar, seperti adanya pelapukan, pengikisan, dan adanya pengendapan. Nah, sedangkan tenaga endogen yaitu dari dalam bumi, yang jelas ada dalam struktur bumi. Jadi adanya lapisan-lapisan bumi yang bergerak sehingga menyebabkan perubahan dari bentang alam. Nah, oleh karena itu kita pelajari bersama. Kita ingat kembali yuk, planet bumi. Bumi dikenal sebagai satu-satunya planet di alam semesta yang mendukung kehidupan. Meskipun terlihat seperti satu batu besar yang kokoh, bumi sebenarnya terdiri dari berbagai komponen. Beberapa di antaranya terus bergeser dan bergerak. Nah, kita pelajari struktur lapisan bumi. Jadi, struktur bumi terdiri dari 4 lapisan yang berbeda. Setiap lapisan memiliki karakteristik dan komposisi yang berbeda-beda pula. Yuk kita lihat, yang pertama itu ada kerak bumi, bagian yang paling atas. Di bawah kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi. Selanjutnya ada yang ketiga inti luar, dan yang paling bawah itu ada inti dalam bumi. Apakah perbedaan karakteristik dari struktur lapisan penyusun bumi? Kita bahas yang pertama mengenai kerak bumi. Lapisan terluar bumi dikenal sebagai kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling tipis. Nah, kerak bumi terdiri atas tanah batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia serta kandungan batuan yang berharga. Coba kita lihat, perhatikan gambar yang paling kanan. Ada 2 macam lapisan kerak bumi, yaitu ada kerak benua dan ada kerak samudra. Kerak benua yang terdapat di daratan dengan ketebalan 30-70 km, sedangkan kerak samudra yang berada di dasar laut memiliki ketebalan 6-11 km. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada mantel bumi. Lapisan mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Mantel bumi terdiri dari 2 lapisan, jadi ada mantel luar dan ada mantel dalam. Mantel luar, mantel bagian atas relatif kaku dan mengandung astenosfer, lapisan semi cair yang memungkinkan pergerakan lempeng tektonik. Dan yang kedua, tadi mantel dalam, mantel bawah yang dapat berkontribusi pada konveksi dan perpindahan panas secara keseluruhan di dalam interior bumi. Perpaduan dari lapisan mantel luar dan kerak bumi itu membentuk litosfer. Diingat ya, adanya litosfer dari perpaduan lapisan mantel luar dan kerak bumi. Suhu lapisan mantel paling luar yaitu 250 derajat Celcius.
Nah, kemudian ada inti bumi. Inti bumi itu terbagi dua, ada inti luar dan inti dalam. Nah, bagian inti luar bumi yaitu lapisan pada inti luar satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan pekat yang disebut dengan cairan magma. Cairan magma ini terdiri dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisannya adalah 2.900 km sampai 5.100 km dan bersuhu 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Nah, kemudian ada lapisan inti dalam bumi. Lapisan inti dalam bumi ini memiliki suhu yang paling tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius dengan ketebalan 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan sedikit kalium. Tidak seperti inti luar yang berbentuk cairan, inti dalam memiliki batuan padatan. Selanjutnya, setelah mempelajari struktur bumi, kita mempelajari mengenai lempeng tektonik. Tadi telah dijelaskan bahwa ada yang namanya litosfer. Litosfer merupakan perpaduan antara kerak bumi dan mantel bumi. Litosfer berada dari dua kata dua kata dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan spaira yang artinya lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan. Nah, kita lihat dari gambar yang kiri, adanya beberapa nama lempeng yang ada di muka bumi. Jadi pada masa terdahulu, ilmuwan yaitu Alfred Wegener, ahli meteorologi dari Jerman pada tahun 1915, ia menyebutkan bahwa bumi ini merupakan satu daratan yang utuh yang disebut dengan Pangea. Kemudian Pangea itu terpecah menjadi dua bagian, yaitu ada daratan Gondwana yang berisi Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India, dan kemudian ada daratan Laurensia yaitu bagian Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Nah, teori Wegener disebut sebagai teori tektonik lempeng. Apa yang dimaksud dengan lempeng tektonik? Nah, kerak bumi terbagi menjadi beberapa bagian besar yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini mengapung di atas mantel semi cair di bawahnya. Pergerakan lempeng terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu pergerakan divergen atau saling menjauh, kemudian yang kedua pergerakan konvergen atau saling bertumbukan, dan yang ketiga adalah pergerakan transform atau saling berpasangan. Nah, kita bahas yang pertama, pergerakan divergen atau saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. Akibat gerakan ini, terbentuknya tanggul dasar samudra dan adanya aktivitas vulkanisme di bawah laut. Contoh pergerakan divergen adalah gerakan lempeng benua Afrika dan Amerika Selatan, terbentuk tanggul dasar Samudra Atlantik. Kemudian ada pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerak konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Nah, contohnya pegunungan Himalaya yang terbentuk dari pergerakan konvergen antara lempeng benua Hindia dan Eurasia. Dan yang ketiga adalah pergerakan transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar yang disebut sesar mendatar dan memanjang. Gesekan dengan energi yang terakumulasi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman yang dangkal. Nah, contohnya dari pergerakan transform yaitu adalah patahan semangko yang terbentuk akibat gerakan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Gerakan inilah yang membentuk pegunungan barisan di Pulau Sumatera. Nah, kita bisa lihat dari gambar pada slide berikut. Patahan semangko yang terbentuk akibat gerakan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia maka membentuk sebuah pegunungan
barisan di Pulau Sumatera. Nah, ditunjukkan dengan Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.